Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang seseorang yang sering kamu pikirkan, seseorang yang hilang tanpa kabar. Kita lihat apakah dia balik memikirkan kamu, gitu ya. Jadi jika reading alert beranda kamu, mungkin ini untuk kamu dan perlu saya ingatkan. Ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang seseorang yang sedang kamu pikirkan. Apakah dia balik memikirkan kamu? Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat seseorang nih. Kamu masih sering memikirkan dia. Mungkin ada beberapa yang masih rindu sama dia. Karena yang aku lihat, kamu itu tidak ada konflik sama dia. Kamu tidak ada permasalahan sama dia, tetapi dia tiba-tiba hilang. Tetapi dia tiba-tiba pergi atau lost kontak sama kamu. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Kita akan lihat perasaan dia dan dia itu bagaimana sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu. Ya, dengarkan baik-baik ya isi dari pembacaan kita ini, gitu ya. Jadi di sini aku lihat walaupun saat ini kalian tidak komunikasi, walaupun kalian benar saat ini lagi lost kontak, yang aku lihat di sini dia juga sedang memikirkan kamu, ya. Dia juga merindukan kamu seperti yang kamu rasakan. Jadi bukan berarti saat kamu memikirkan, saat kamu rindu sama dia, di sini kamu hanya rindu sendiri, kamu hanya kangen sendiri, kamu hanya memikirkan sendiri, bukan berarti seperti itu. Karena yang aku lihat di sini, dia pun memikirkan kamu, dia pun rindu sama kamu ya. Dan yang aku lihat ada rasa bersalah. Rasa bersalah yang begitu besar ya terhadap kamu. Jadi dia kayak merasa mungkin salah dia ke kamu itu besar gitu. Dia merasa yang dia lakukan ke kamu itu salah gitu, membuat dia merasa kayak bener-bener rasa depresi pada dirinya gitu. Karena yang aku tahu perasaan dia ke kamu di sini besar ya. Jadi rasa sayang itu ada, rasa cinta itu ada gitu. Jadi itu yang membuat dia rasa bersalah karena dia mengambil keputusan tidak dipikirkan dulu gitu. Jadi dia ini yang bisa dibilang seseorang yang mungkin terkoneksi sama kamu, tetapi dia tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu ya. Dia tiba-tiba mendiamkan kamu, dia tiba-tiba kayak lost kontak sama kamu, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, padahal kamu kayak merasa gak ada salah gitu, padahal sebelumnya baik-baik saja, padahal sebelumnya sering masih teleponan, masih komunikasi, masih sering bertemu gitu. Tetapi saat ini dia tiba-tiba menghilang, saat ini dia tiba-tiba lost kontak dan mendiamkan kamu. Itu jadi membuat pertanyaan kamu bingung. Sebenarnya dia nih awalnya main-main atau serius gitu. Gitu ya. Jadi yang aku lihat penyesalan yang dia rasakan saat ini membuat dia juga semakin takut ya untuk menghubungi kamu atau mencari kamu lagi ya. Karena dia masih malu sama kamu. Dan yang aku lihat di sini dia masih berpikir apakah dia harus memilih kembali sama kamu atau tidak. Karena rasa takut atau rasa malu itu sudah besar gitu. Di sini pun dia takut kalau kembali malah ditolak sama kamu. Jadi ada perasaan yang kayak ketakutan atau mungkin malu tadi besar gitu. Padahal dia tuh kepengen banget kembali atau komunikasi lagi sama kamu. Dia pengen intens lagi sama kamu. Dia ingin ada hubungan lagi sama kamu. Tetapi pikiran dia sudah kayak negatif ke kamu gitu. Karena mungkin dia melakukan kesalahan yang menurut dia tuh fatal gitu, yang membuat kamu benar-benar kecewa atau sakit hati. Makanya ingin kembali tetapi dia ditarik ulur gitu. Pikirannya negatif, dia takut ditolak, dia takut dicueki, dia takut tidak direspon sama kamu. Padahal keinginan dia untuk kembali atau komunikasi di sini besar. Tapi rasa bersalah dan malu tadi itu besar juga menutupi perasaan dia saat ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih khawatir ya, kamu kayak memikirkan seseorang ini. Karena kamu bingung gitu.
Kamu bingung sama hubungan ini gitu. Kamu bingung sama dia gitu. Karena dia romantis, dia tipe orang yang bisa dibilang peduli gitu. Dia penyayang, tetapi dia banyak berbohong sama kamu gitu. Itu yang membuat dia merasa malu gitu. Kebohongan dia, semua yang dia tutupi ke kamu, itu yang membuat dia depresi sendiri gitu. Karena dia kayak nggak sanggup untuk sebenarnya untuk membohongi atau mungkin menutupi semuanya gitu. Cuma dia harus terpaksa menutupi karena dia tidak siap untuk menceritakan sama kamu. Ya, jadi selama ini banyak yang dia rahasiakan, segalanya sama kamu, kebohongan. Ya, kalau aku lihat di sini perasaan dia yang sesungguhnya, ya aku rasa ada rasa cinta, ada rasa sayang gitu. Tapi karena ada banyak masalah yang dihadapi gitu, atau mungkin posisi dia sebenarnya gitu yang membuat dia frustasi ya, karena belum bisa jujur sama kamu, belum bisa terbuka sama kamu, masih berbohong sama kamu. Itu yang membuat dia benar-benar menghilang dari kehidupan kamu gitu. Ingin lost contact, ingin menjauhi kamu karena di sini dia tidak ingin menyakiti seseorang yang dia sayangi gitu, seseorang yang benar-benar dia cintai gitu. Jadi walaupun saat ini benar-benar gak komunikasi, lost kontak, tapi dia selalu mendoakan kamu ya. Dia selalu berdoa meminta untuk disatukan nantinya sama kamu. Dia selalu berdoa untuk kesehatan atau mungkin untuk diri kamu gitu. Jadi yang aku tahu sih, walaupun saat ini kalian benar-benar lost kontak atau mungkin gak ada kabar sama sekali, dia masih rindu sama kamu. Tapi dia pengen kayak fokus aja dulu di situ dengan dirinya gitu, ingin istirahat dulu gitu. Karena rasa takut tadi menutupkan dia atau mungkin malu dia tadi, takut menutupi segala-galanya gitu. Makanya ya kemungkinan besar untuk komunikasi kamu atau menemui kamu ya nggak ada gitu. Karena masih terbalut dengan rasa khawatir dan ketakutan tadi gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mikirin seseorang, kamu rindu sama seseorang, itu karena flashback dari dia juga ya. Jadi energi kamu ditarik sama energi dia. Jadi saat ketika dia lagi kangen, dia memikirkan kamu, dia rindu, dia menarik energi kamu. Dan mungkin kamu tiba-tiba kayak udah lama gak komunikasi, udah move on dari dia, tiba-tiba kamu mikirin dia gitu. Karena masih ada tanda tanya ya dari diri kamu tentang dia gitu. Karena hubungan kalian ini gak ada kejelasan sampai saat ini gitu. Jadi saat ini dia memang sedang kayak memang ingin cari cahaya dulu dalam dirinya. Dia ingin cari penerangan dalam dirinya. Sebenarnya ada usaha dia atau kerja keras dia untuk nantinya itu kembali sama kamu atau mungkin komunikasi sama kamu atau menghubungi kamu. Tetapi hanya kerja keras atau usaha gitu. Ya, dia tidak meyakinkan dirinya bahwa kamu akan welcome sama dia gitu. Karena mungkin rasa bersalah dia itu yang menghantui dia sama ini. Ya, ya buat teman-teman yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu kayak merasa memang ya udahlah gitu. Karena kamu juga ada beberapa yang mungkin yang tahu kalau dia sering berbohong, dia menutupi status dia atau mungkin dia tidak cerita tentang dirinya, tentang pribadi dia gitu. Itu yang membuat dia menghilang. Kamu tahu itu ya, tapi kamu mencoba untuk menerima semuanya. Ya mungkin saat ini buat teman-teman yang merasa ini untuk kamu mungkin udah bangkit ya dari dia, atau mungkin kamu sudah mencoba untuk meninggalkan dia dari ingatan kamu, tetapi mungkin ada beberapa lagi yang masih ingat sama seseorang ini. Dia yang dulu terkoneksi sama kamu, orang yang pernah hadir dalam hidup kamu. Dia romantis orangnya, dia romantis, dia tipe orang yang bisa dibilang peduli, perhatian. Bisa dibilang dia terlihat kok sayang atau bucinnya ke kamu gitu. Tetapi kamu masih bingung gitu dengan sikap dia yang tiba-tiba menghindari kamu atau mungkin menghilang dari kehidupan kamu. Tapi buat teman-teman yang saat ini masih memikirkan atau mungkin readingan ini untuk kamu, ya coba dipikirkan dengan secara baik-baik ya. Kalau dia memang tidak menyembunyikan sesuatu atau mungkin dia tidak menutupi hal yang sangat penting dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah pergi meninggalkan seseorang yang dia sayangi. Pasti dia akan berjuang dan berusaha untuk pada hubungan yang lebih baik. Jadi sarannya buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, ya menurut aku kalau dalam hubungan udah ada kebohongan, tidak keterbukaan, itu akan sampai ke depannya pun kalian akan menjalani dengan sebuah hubungan yang kebohongan, penuh dengan kebohongan gitu. Karena jika seseorang yang sudah tidak pernah saling terbuka di dalam hubungan, dia pasti akan selalu menutupi semuanya gitu.
ya. Apalagi di sini rasa khawatir atau ketakutan sangat berlebihan gitu. Mungkin karena takut kehilangan seseorang yang dia sayangi atau mungkin dia cintai, makanya dia menutupi segalanya. Cuma kalau kebohongan itu tidak ada alasan ya teman-teman. Lebih baik kita berbicara jujur dari awalnya. Lebih baik kita terbuka dari awalnya, jadi sehingga ke belakangnya nanti kita akan menikmati sebuah hubungan yang keterbukaan, saling jujur atau saling percaya gitu. Jadi inti dalam hubungan agar hubungan itu tetap bertahan ya itu tadi, jujur, terbuka dan saling percaya ya. Kalau kita udah menjalaninya dengan kebohongan atau banyak yang ditutupi, tidak ada keterbukaan, ya percuma. Mau berjuang sampai kapanpun pasti akan ada konflik, pasti akan ada permasalahan atau mungkin perdebatan, karena akan selalu terbuka satu persatu permasalahan apa yang ditutupi itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembacaan kartu tentang seseorang yang kamu pikirkan saat ini, seseorang yang kamu rindukan tetapi sedang lost kontak. Perasaan dia ke kamu itu gimana gitu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi di sini untuk zodiaknya Cancer sama Virgo ya. Cenderung untuk Cancer dan Virgo, tetapi bisa untuk zodiak lainnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.